Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakia Rasyad. Saya Alisa dengan Saya Raffi Nofliana Nakmu. Saya Mutiara Ramadhani. saya Aiga Gemma Nazila. Saya Azari Muhammad. Siti Bisyakurani. Ini aku akan menjelaskan tentang apa sih itu bahasa. Bahasa merupakan suatu unsur penting dalam membentuk identitas nasional suatu bangsa. Melalui bahasa, masyarakat dapat mengekspresikan budaya, nilai dan cara pandang yang khas terhadap bangsa itu sendiri. Bahasa menjadi alat komunikasi yang dapat menyatukan suatu kelompok sosial dan etnis untuk membentuk satu kesatuan dalam identitas bersama, yaitu bangsa. Sebagai identitas nasional, bahasa berfungsi untuk memperkuat rasa kebangsaan dan kebanggaan suatu negara. Misalnya bahasa Indonesia, yang berperan besar dalam mempersatukan rakyat Indonesia yang memiliki ratusan bahasa daerah. Dalam penggunaan bahasa nasional yang sama, masyarakat dapat saling memahami dan saling berinteraksi tanpa terhalang oleh bahasa daerah. Selain itu, bahasa juga mencerminkan karakter dan kepribadian bangsa di mata dunia. Melalui bahasa, suatu bangsa dapat memperkenalkan kebudayaan, ilmu pengetahuan, serta nilai-nilai yang dianut kepada masyarakat internasional. Oleh karena itu, menjaga, mengembangkan, dan menggunakan bahasa nasional secara baik dan benar merupakan bentuk penghargaan terhadap identitas dan jati diri bangsa. Sekian dari saya. Baik, di sini saya Muhammad Zakia Rasyad dengan NIM 2500533015 akan mewawancarai salah satu siswa dari SMA 9 dengan siapa? Dengan nama Muhammad Jafar Rozak dari kelas 26. Baik, di sini saya bakalan bertanya kepada Rozak, apa pengaruh bahasa asing seperti bahasa Inggris, Korea, apakah itu bisa melupakan bahasa Indonesia? Bisa, jika terlalu sering menggunakan bahasa asing, bahasa Indonesia bisa saja terlupakan. Tetapi jika melakukannya secara seimbang dan tidak melupakan ciri khas dari bahasa Indonesia itu sendiri, tidak akan hilang bahasa Indonesia tersebut. Baik, sekian wawancara dari saya. Baik, saya Aiga Gemma Nazila dengan 2500521003. Di sini saya akan mewawancarai salah satu siswa dari SMA 9 Padang dengan nama. Baik, perkenalkan, nama saya Miftah Ramadan. Saya berasal dari kelas 11 F11. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara anak muda sekarang menggunakan bahasa Indonesia di media sosial? Apakah hal itu menunjukkan rasa cinta terhadap bahasa nasional? Menurut saya sepertinya tidak, karena anak Indonesia sekarang ini cenderung menggunakan bahasa gaul, yaitu menggabungkan bahasa Indonesia dengan bahasa-bahasa dari daerah lain dan menggabungkan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Itu juga menghilangkan nilai dari bahasa Indonesia itu tersendiri. Baiklah, saya Nur Alashafika dengan NIM 2500532007 akan mewawancarai salah satu ibu kantin yang berada di SMA 9 Padang. Boleh tahu namanya Ibu? Ibu Butet. Pertanyaannya, menurut Ibu biasanya anak-anak di sekolah ini menggunakan bahasa apa ketika berbelanja di sini? Dan menurut Ibu, anak-anak itu sering terdengar menggunakan bahasa asing atau tidak? Ya, berbahasa Minang ya. Tidak ada juga yang berbahasa Indonesia. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, sebelumnya nama saya Raffi Nofliana Nakmu. Saya berasal dari Universitas Andalas, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, pada kedatangan saya kali ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu yang bertemakan bahasa sebagai identitas nasional. Nah, menurut Ibu, selama Ibu mengajar di sini, apakah siswa SMA Negeri 9 ini ada yang menggunakan bahasa asing gitu, selain bahasa negara sama bahasa daerah? Misalnya seperti apa? Ada? Kalau dalam keseharian, ya bahasa daerah sama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja, Bu. Bahasa asing palingan dipakai memang ketika mereka di ekskulnya. Kan ada ekskul bahasa Jepang, dan juga ada bahasa Indonesia. Berarti untuk Atau saat pembelajaran. English Day, kita ada English Day. Jadi mungkin saat itu mereka dipakai. Tapi hanya orang-orang di ekskul itu. Iya, di ekskul. Tidak keseluruhan. Bukan keseluruhan.
Nah, masalahnya gini Bu, pas ditelusuri di internet kan ada beberapa mahasiswa itu yang menggunakan bahasa lain. Sepertinya ya tren-tren hari ini lah Bu. Kan kalau ada makan ada siswa mungkin yang ngomong yeru gitu. Nah, itu tuh menurut Ibu penyebabnya kenapa ya Bu? Dari apa ya penyebabnya? Tontonan, konten mereka lihat itu ya. Media sosial sih ya, media sosial kan kuat banget mendominasi anak zaman sekarang. Kalau untuk kata-kata yang seperti itu memang ada sesekali. Kalau ini ya pas mereka bikin konten atau apa. Atau kayak lagi celetukan aja nggak sama Cuma kalau dalam bahasa keseharian yang digunakan yang itu tadi bahasa Indonesia dan daerah. Kalau pengaruhnya ya karena tontonan, karena sekarang semuanya bisa diakses kan. Iya, bisa dilihat, didengar, dicoba. Itulah yang akhirnya mempengaruhi mereka untuk tanpa sengaja gitu ya, ikut-ikutan seperti itu akhirnya jadi kebiasaan. Ada sih beberapa yang contoh aja lah kata ini ya yang sering mereka ucapkan itu bukan bahasa asing juga ya. Iya, bahasa media sosial Sosial. Nah, gara-gara bahasa itu menurut Ibu, bahasa itu bahaya nggak untuk identitas nasional kita? Nasional bangsa Indonesia kan soalnya takutnya siswa tuh udah mulai melupakan bahasa daerah gitu sama bahasa Indonesia digeser dengan bahasa asing gitu. Kalau kita lihat kan mereka penggunaan bahasa asing enggak ya. Cuman yang ini yang berbahaya itu menurut kami adalah ya kosakata yang contohnya maaf anjay. Iya, kosakata ya memang berkonotasi negatif. Iya, itu yang sering kita dengar. Kalau bahasa asing yang lain tidak. Justru kalau mereka berbahasa asing menurut kami itu suatu modal yang kuat. Maksudnya dibilang buruk banget enggak juga, justru itu modal dia. Gitu ya. Cuman bukan berarti dia melupakan bahasa daerah atau bahasa nasionalnya. Cuma yang jadi permasalahan itu bukan di bahasa aslinya, tapi di bahasa gaul ya tadi dengan yang konotasi negatif ya gitu. Itu nggak semuanya negatif sebenarnya. Nah, kira-kira menurut Ibu apa upaya yang dapat Ibu lakukan agar siswa ini lebih tertarik untuk menggunakan bahasa daerah sama bahasa Indonesia dibandingin bahasa asing gitu? Kalau kita di kelas di sini memang membiasakan bahasa Indonesia karena kebetulan kita kami guru bahasa Indonesia, kami pun mengajar bahasa Indonesia. Anak-anak kalau bertanya, berdiskusi memang diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia. Mungkin itu salah satu upaya. Itu salah satu upaya di kelas. Ya salah satu ini juga kita selalu sampaikan ke anak-anak Trigatra Bahasa ya. Trigatra Bangun Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Itu selalu kami sampaikan di kelas. Dan mungkin ini betul juga kata Bu Nisa tadi, salah satu upaya kita di kelas adalah dengan membiasakan bahasa Indonesia. Kami memang minta anak-anak untuk di dalam kelas selalu berbahasa Indonesia, bertanya, bercerita. Karena memang ternyata ada beberapa anak yang ketika berdiskusi atau mau presentasi dia tidak pandai, nggak bisa bahasa Indonesia Bu? Iya, karena dialeknya lebih besar dibandingkan bahasa nasionalnya. Patah-patah gitu ya. Karena bahasa ibu ya, kembali lagi mungkin bahasa ibunya adalah bahasa daerah. Iya. Dan sekeliling lingkungannya tidak biasa menggunakan bahasa nasional, jadi agak kesulitan mereka ketika diminta untuk berbahasa Indonesia. Kalaupun bisa agak terbata-bata. Ada gado-gado kalau ada kata-kata yang campur-campur. Tapi kecil ya, Dari wawancara yang telah kami lakukan, kami dapat menarik kesimpulan bahwa penggunaan bahasa Indonesia bagi warga SMA N9 Padang menunjukkan bahwa siswa-siswa tersebut lebih sering menggunakan bahasa dengan cara mencampur. Mereka mencampur bahasa asing, bahasa Indonesia, dan bahasa daerah. Hal ini terjadi karena perkembangan tren. Menurut Ibu Kantin SMA N9 Padang, beliau lebih sering mendengar siswa-siswa SMA 9 menggunakan bahasa daerah daripada bahasa Indonesia. Sementara itu, guru bahasa Indonesia SMA N9 Padang lebih sering mendengar siswa-siswa mereka menggunakan bahasa Indonesia, dan penggunaan bahasa asing pun masih dalam batas wajar. Itu juga dapat menambah wawasan selagi tidak mengarah ke kata-kata yang tidak wajar. Secara umum, penggunaan pencampuran bahasa tersebut dapat mengurangi nilai-nilai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tetapi itu dapat diarahkan agar tidak menghilangkan identitas bahasa nasional.